Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Bu Rima dalam pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu kita akan membahas tentang kalimat efektif. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing agar kita dalam belajar diberi kelancaran dan apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat efektif. Mengapa kita harus belajar kalimat efektif? Jadi di sini ada dua gambar, dua anak yang saling bertatapan. Dua anak ini pasti berbicara. Nah, ketika berbicara, yang dibicarakan itu melalui kalimat. Nah, kita itu seringkali berbicara dengan lawan bicara kita, tapi lawan kita itu kadang-kadang tidak memahami apa yang kita ingin ucapkan. Mengapa? Mungkin kalimat yang kita berikan membuat lawan kita itu bingung, atau membuat lawan kita itu memiliki penafsiran lain tentang apa yang kita maksud. Nah, agar orang lain itu tidak keliru dengan makna yang kita ucapkan dalam sebuah kalimat, kita perlu mempelajari bagaimana cara menyusun kalimat efektif agar orang lain yang berbicara dengan kita tidak salah paham. Tentunya kalian tahu kalau salah paham itu bisa mengakibatkan pertengkaran, permusuhan, atau bahkan perselisihan, begitu ya. Nah, yang kita pelajari ada empat hal. Yang pertama, kalian akan mempelajari apa itu pengertian kalimat efektif. Yang kedua, kalian akan mempelajari ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, unsur kalimat. Dan yang keempat adalah bagaimana menyusun kalimat yang tadinya tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Langsung saja, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Pada kelas sebelumnya kalian tentunya sudah tidak asing ya dengan kata SPOK. Apa itu S, apa itu P, apa itu O, dan apa itu K? Coba kalian ingat-ingat lagi. S itu apa? P itu apa, O itu apa, K itu apa. Namun sebelumnya kita pelajari dulu ciri-ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek, subjek, dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Bagaimana struktur bahasa yang tepat? Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Bagaimana ejaan itu? Yang keempat adalah menggunakan pilihan kata. Pilihan kata itu nama lainnya adalah diksi. Nah, kita akan mempelajari yang terlebih dahulu adalah unsur penting atau pokok dalam sebuah kalimat. Unsur penting dalam kalimat adalah S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K itu keterangan. Kalau disingkat S, P, O, K. S, subjek itu adalah pelaku dalam sebuah pembicara yang biasanya itu nama orang, atau nama hewan, atau nama tumbuhan. Contoh, Amir belajar bahasa Indonesia. Menurut kalian dari keempat kata ini 1, 2, 3, 4, yang subjek itu yang mana? Yang Amir. Ya, ini adalah subjek, ini adalah pelaku, ini adalah nama orang. Selanjutnya,
Pohon jati menggugurkan daun saat kemarau. Dari kalimat ini, mana yang kata yang termasuk subjek? Apakah pohon jati menggugurkan daun saat musim kemarau? Yang mana? Yang pohon jati. Nah, subjek ini bisa nama orang, itu kalau misalnya dia pelaku ya. Berbeda jika ada kalimat namaku Syahrani Putri. Misal seperti itulah. Syahrani Putri itu bukan subjek ya. Syahrani Putri itu namaku adalah Syahrani Putri, itu adalah sebuah kalimat perkenalan ya. Syahrani Putri itu bukan dimaksudkan dengan subjek. Lanjut. Ada membaca, menulis, belajar, tidur, menggambar, berlari, mencuci. Kata apakah itu? Predikat. Predikat itu adalah kata kerja, sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kalau Bu Rima itu guru, berarti mengajar. Mengajar itu adalah yang Bu Rima lakukan, yaitu predikat. Mengajar itu adalah predikat. Kalau kalian siswa, itu biasanya membaca, menulis, belajar, tidur, menggambar, berlari, dan lain-lain itu adalah kata kerja. Contoh, Amir belajar bahasa Indonesia. Nah, Amir ini kan subjek. Apa yang dilakukan Amir? Yaitu belajar. Oleh karena itu, predikatnya adalah belajar. Kata kerjanya adalah belajar. Contoh yang kedua, pohon jati menggugurkan daun saat musim kemarau. Kata kerjanya apa? Yang dilakukan pohon jati itu apa? Menggugurkan. Jadi predikatnya adalah menggugurkan. Lanjut, ada kata meja, papan tulis, tas, pulpen, buku, rumah, mobil, sepeda, majalah, motor, dan lain-lain. Kata apakah itu? Objek atau kata benda. Objek atau kata benda ini adalah sesuatu yang dikenai oleh kata kerja. Jadi misalnya menulis di meja. Nah, ini kata bendanya adalah meja. Misal, Santi membuat boneka. Apa yang dibuat Santi, apa yang dikerjakan Santi adalah membuat boneka. Nah, boneka ini adalah kata benda. Doni menulis kalimat di buku tulis. Objeknya adalah kalimat. Apa yang dilakukan oleh kata kerja itu adalah kalimat. Apa yang dikenai oleh kata kerja itu adalah kata benda. Nah, yang ditulis Doni adalah kalimat. Selanjutnya, keterangan. Keterangan ada 3. Yang pertama keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana. Keterangan tempat itu berarti menunjukkan suatu tempat. Misal di masjid, di musola, di sekolah, di kamar mandi. Nah, yang kedua keterangan waktu. Contoh keterangan waktu adalah misal sore hari, pagi hari, malam hari, dan lain-lain. Yang ketiga keterangan suasana. Suasana itu biasanya nanti suasana haru, suasana menakutkan, suasana mencekam, suasana bahagia, dan lain-lain. Contohnya, sekarang yang keterangan tempat terlebih dahulu. Anita belajar matematika di kelas. Nah, keterangan tempatnya yang mana? Yang di kelas 6. Sekarang contoh keterangan waktu. Boni bermain sepak bola di lapangan pada sore hari. Keterangan waktu yang mana? Keterangan waktu adalah yang sore hari. Yang keterangan suasana. Suara harimau yang meraung sangat menakutkan manusia. Berarti keterangan suasananya adalah menakutkan. Nah, itu adalah unsur-unsur kalimat. Tadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ciri yang kedua,
tadi adalah struktur kalimat. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur SPOK. Tadi unsur SPOK sudah kita bahas ya. Sekarang kita langsung ke contohnya. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari kalimat ini, menurut kalian mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk predikat, mana yang termasuk dalam objek, dan mana yang masuk dalam keterangan? Ya, Insinyur Soekarno ini termasuk dalam subjek. Kalau membacakan ini termasuk dalam predikat. Nah, teks proklamasi ini termasuk dalam objek, dan tanggal 17 Agustus ini adalah keterangan waktu. Oke, lanjut soal selanjutnya. Contoh selanjutnya. Ini salah ya penulisannya. Kota Hiroshima, harusnya Hiroshima bukan Hiroshima. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, menurut kalian kota Hiroshima dan Nagasaki ini adalah keterangan tempat. Ini di Jepang ya. Kemudian dibom. Dibom ini adalah kata kerja. Oleh sekutu. Oleh sekutu ini adalah pelakunya, berarti dia adalah subjek. Tanggal 6 dan 9 Agustus itu adalah keterangan waktu. Nah, ini adalah struktur kalimat. Kemudian ciri yang ketiga adalah memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Kaidah ejaan yang berlaku itu sebenarnya banyak banget, cuma yang Bu Rima ambil di sini adalah ada 3, yaitu tanda baca, kata baku, dan tata tulis. Tanda baca itu ada titik, ada titik koma, ada tanda seru, ada tanda titik 2, ada juga tanda tanya. Kemudian kata baku yang kita pelajari kemarin itu bis, itu kata bakunya bus, apotik itu kata bakunya apotek. Nah, kata tata tulis ini yang sering kalian lupakan karena penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf dengan besar ya. Jadi seringkali kalian melupakan mana yang harus ditulis dengan huruf besar, mana yang harus huruf kecil. Nah, dalam kalimat efektif itu jika hurufnya tidak ditulis dengan benar, tidak dengan penggunaan huruf kapital atau yang tidak kapital dengan benar, maka itu juga mengurangi nilai. Nah, ciri yang keempat adalah menggunakan pilihan kata atau diksi. Jadi, kata lain dari pilihan kata itu diksi. Jadi, diksi yang digunakan itu tidak boleh bertele-tele. Kita harus berhemat. Jadi satu kalimat itu lebih baik jangan mengulang kata yang sama hampir lebih dari satu dalam sebuah kalimat, karena itu menjadikan kalimat tidak efektif. Nah, kita langsung saja ya menuju contohnya. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Dari kalimat ini, apa yang kalian tangkap? Apa makna yang kalian peroleh? Yang dititipkan itu pengunjung atau jaketnya menurut kalian dari kalimat ini? Kalau satu kalimat ada beberapa makna, ini sudah tidak efektif. Jadi, ini harus diubah menjadi kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Jadi, yang dititipkan itu adalah jaket. Kalau berdasarkan kalimat yang efektif ini, sudah pasti yang dititipkan adalah jaket. Contoh yang kedua. Para bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan dipersilahkan duduk. Ya, jadi ini adalah kalimat tidak efektif karena para kalau menggunakan kata para
bapak-bapaknya itu satu dihilangkan. Jadi dan ibunya ini satu juga dihilangkan. Jadi para bapak dan ibu tamu undangan dipersilakan duduk. Tapi Bu Rima pakai ini. Paranya dihapus, bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan dipersilakan duduk. Jadi kalau paranya mau digunakan, bapaknya itu satu dihapus, ibunya satu dihapus. Tetapi jika para ini mau dihilangkan, berarti paranya ini tinggal hilang, kemudian kita tulis bapak sampai duduk. Contoh yang ketiga, motor Pak Imam yang sudah tua itu harus diperbaiki. Nah, dari kalimat ini, menurut kalian, apa makna yang kalian tangkap? Motornya yang sudah tua atau Pak Imamnya yang sudah tua? Nah, kalau lebih dari satu makna, berarti ini adalah kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah motor tua Pak Imam itu harus segera diperbaiki. Nah, berarti ini yang tua adalah motornya, bukan Pak Imam. Selanjutnya, Andi memakai baju warna merah. Nah, ini menurut kalian efektif atau tidak? Ini tidak efektif. Karena apa? Karena ini kita lihat baju warna merah. Merah ini sudah pasti warna. Jadi tidak perlu lagi ini warna ditulis. Jadi ini dihapus ya. Karena merah itu pasti sudah warna. Jadi kalimat efektifnya adalah Adi memakai baju merah. Seperti kalau maju ke depan. Maju itu pasti ke depan. Tidak mungkin maju itu ke belakang. Jadi misal ditulis saja Andi maju di depan, maaf. Andi maju mengibarkan bendera merah putih. Tidak perlu Andi maju ke depan mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat efektif. Banyak kurangnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat meskipun saat pandemi. Jangan sampai bosan dalam belajar ya. Bu Rima akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.